terkait hot news lagi nih, Niki akhirnya mencabut gugatan manifestasi dengan PH yang akhirnya dia mengatakan ini adalah langkah demokrasi. Kita bahas dari sesama praktisi hukum lainnya seperti apa sih kok Niki mencabut gugatan? Ya, langkah strategi. Kalau kita bicara langkah strategi itu berbagai macam langkah yang dilakukan oleh terdakwa dalam proses hukum. Tentunya dia melakukan gugatan perdata ini adalah satu langkah. Tapi balik lagi, langkah ini apakah menjadi langkah yang paling tepat atau langkah ini nanti akan memberatkan atau menyesatkan. Nah, tentunya ini yang harus dipertimbangkan, ya. Bagaimana langkah ini menjadi langkah yang paling baik untuk ya seorang terdakwa melakukan hal seperti ini, karena proses hukumnya sudah berjalan. Tinggal menunggu bagaimana proses fakta sidang di dalam kasus pidana, tinggal dibuktikan nantinya. Jadi ambilnya langkah yang tepat untuk bisa memberatkan masalah. Memberatkan apa bang resikonya? Ya, jadi ada efeknya, karena ini kan gugatan perdata ini yang digugat kan banyak. Yang pertama dari Kejagung, Kapolri, dan lain-lain lah. Pokoknya intinya ada beberapa pihak yang turut tergugat dalam hal ini. Kalau kita memohon ya, seorang terdakwa memohon untuk diringankan, untuk diberikan kepastian hukum, untuk bisa ditegakkan satu keadilan tentunya. Kenapa mesti harus menyerang? Kan gitu. Ini kan satu langkah yang harusnya dipertimbangkan lagi. Tapi balik lagi, semua itu punya cara. Bagaimana caranya dia untuk ya meringankan seorang terdakwa dalam putusan kasus pidana yang sedang dialaminya. Karena kalau nanti ada dua gugatan yang sedang dijalankan, tentunya ini yang jadi problem. Nanti ada efek domino, di mana efek ini berkelanjutan nantinya. Yang ini digugat, yang ini minta tolong, kan sama aja. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Tentunya ini langkahnya saya rasa sudah dipertimbangkan matang-matang, bagaimana kita harus melakukan satu upaya hukum sehingga ini menjadi satu langkah hukum yang paling baik, ya, langkah hukum yang paling efektif, tidak memberatkan, tidak memberikan efek yang malah sebaliknya. Dan akhirnya yang kita bangkitkan, kalau itu ada dua perkara memberikan efek domino, dan akhirnya bang ingin mau fokus ke pidana. Kenapa ibaratnya bagi yang sama sebagai hukum atau bagi kasus lain bilang kenapa nggak dari dulu aja fokus ke pidana, kenapa baru sekarang akhirnya cabut demokrasi, karena emang ada modus pengen ibaratnya pidananya dihentikan. Iya, kalau kita ngomong bicara masalah undang-undang, perma, ya kan, itu kan ada beberapa poin yang harus didahulukan. Tapi kan faktanya adalah ini berkelanjutan di dalam proses hukum pidana. Tidak bisa serta-merta azas hukum ini dirubah. Karena apa? Karena harus dibuktikan dulu ini fakta pidananya. Nah itu jangan sampai ini menggugurkan juga. Segala sesuatu itu selalu kita melihat fit and propernya. Mana yang harus didulukan, mana yang harus dilihat secara objektif. Kalau enggak, maka dia akan menyesatkan terdakwa ini sendiri. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil oleh NM saya rasa ini langkah yang paling baik kalau menurut saya, karena kita tidak bisa mengaburkan dengan kondisi perdatanya sementara pidananya sudah di dalam posisi yang tinggal melakukan fakta sidang pidana ini kan gitu. Sementara menggugat itu juga para tergugatnya adalah berkaitan toh bagian hukum polisi yang menangkap ataupun memberikan BAP atau sampai proses tahap 2. Terus yang kedua adalah hakim dalam hal ini, kejaksaan. Yang digugat juga Kejagung kan turut tergugatnya. Nah ini kan jadi satu efek yang saya bilang tadi, efek ini memberikan dampak dan sampai kita meminta tolong, kita menyerang juga kan gitu. Nah, dan akhirnya hakim menetap Niki dicabut, tapi Niki bukannya untung malah buntung yang harus bayar setengah juta hampir 500.000 negara terkait biaya pengadilan. Itu tambah sendiri gimana? Ya, saya rasa ini adalah satu resiko di dalam
melakukan satu tindakan atau melakukan gugatan. Ada risikonya ya, memang harus itu kan ketentuan bayarnya ke negara kan untuk bisa memenuhi, harus dibayar kan gitu. Kalau dicabut laporannya, karena kan biaya perkara juga kan harus menggunakan uang negara tuh, ya kan harus dipersiapkan hakimnya nanti, hakim mediasi dan lain-lain itu kan juga ya tentunya harus ada cost-nya kan itu. Selain hakim juga meningkatkan kami gugatan ini, hakim juga EJPU juga menolak eksepsi Niki. Menurut Abang sendiri gimana terkait eksepsi Niki ditolak? Ini satu hal yang biasanya sih ada juga yang diterima, ada yang ditolak. Itu satu hal dinamika dalam proses hukum pidana baik apapun. Kalau kita melakukan eksepsi tentunya, apalagi ini kan tidak pidana. Ya saya rasa kalau memang nanti dilihat ada dakwaan yang tidak sesuai, dan nanti bisa dibantah lagi melalui pledoi, melalui proses fakta sidang nanti, ya kan, dalam pembuktian bisa dilakukan itu. Karena nanti ini menjadi pokok material yang sebenarnya tentunya pihak majelis tahu bagaimana menyajikan satu dakwaan ini menjadi satu proses hukum yang sudah sempurna atau belum. Tinggal data-data atau penguat dalam proses pembuktian alat bukti bahkan juga saksi sudah dilakukan penyempurnaan. Terkait eksepsi permintaan bagi seorang yang sudah terdakwa itu, selama Abang menjadi proses hukum, bisa nggak sih Pak pidananya dihentikan dulu, perdata dijalankan selama ini? Saya belum pernah melakukan dalam proses hukum ini pidana sudah sampai di ujung, itu sampai dalam proses sidang terus pidananya berhentikan, belum. Karena saya rasa ini nggak lazim. Karena yakin dalam proses hukum pidana apabila sudah tahap 2 atau DP21 itu sudah harus langsung disidangkan. Sedangkan kasus perdata ini pembuktiannya tuh lebih lama kan. Jadi kita harus beda proses perdata dan pidananya. Karena yakinnya dalam proses pidana dan yakinnya dalam proses perdata, maka didahulukannya proses pidana karena proses pidana duluan. Kecuali dalam proses pidana bersamaan dengan proses perdata, ya tentunya harus mendahulukan proses perdatanya dan harus diputuskan sehingga objeknya, peristiwanya sama, menjadi satu pokok, ya objek pokok perkara yang sudah diputuskan oleh perkara perdata, maka harus menghargai proses perdata dalam putusannya. Ya hukumnya seperti itu memang, karena tidak boleh ya dalam proses perdata sudah diputuskan, pidananya diobok-obok lagi. Ini satu hal yang rancu sebenarnya. Iya. Nah, kalau pidananya sudah duluan, maka pidananya dibuktikan. Nanti kalau mau gugat perdata ya silakan setelah proses pidananya. Pernyataan Niki yang masif dia bilang ada dikriminalisasi, dizalimi penyidik Polri dan juga tim JPU. Menurut Abang sendiri sebagai praktisi melihat itu selalu berkeluar. Ya buktikan di fakta sidang, buktikan materialnya, pidananya. Kalau memang tidak ya buktikan aja. Karena segala sesuatu itu pembuktian di dalam fakta sidang itu sangat penting nilainya. Jadi kalau memang yakin bahwa itu bukan nilai pidana, buktikan. Kan nanti ada ahli, ada saksi, penguatnya juga gitu kan, ahli dan saksi, bahkan juga majelis nggak serta-merta menuntut orang di dalam proses sidang terus ternyata di fakta sidang dia tidak bersalah. Kita kan harus yakin dulu bahwa pidana ini sempurna. Kalau tidak sempurna maka kita harus memberikan fakta-fakta baru, fakta-fakta yang menguatkan sehingga majelis ya menerima fakta-fakta kita ya dari saksi-saksi juga yang bisa meringankan kita. Itu salah satu poin juga. Dan kalau dia nggak punya saksi ya, alat buktinya juga sudah tidak jelas, bahkan juga peristiwa itu juga dia tidak bisa membuktikan, tandanya perbuatan pidananya sempurna, diputus sesuai dengan pasalnya. Tapi kalau dia punya saksi mahkota bahwa ini loh saksinya, ini benar nih adanya satu peristiwa ini, sebenarnya apa yang dituduhkan ini tidak benar. Oh ya, saksinya ada. Terus alat bukti baru.
di persidangan. Oh, saya punya alat bukti ini, ya kan? Ini jelas-jelas ini adalah satu peristiwa yang bukan tindak pidana. Nah, dibuktikan, nanti ahli lihat. Begitu ahli bilang, oh benar ini bukan pidana. Gugur demi hukum, kasus ini bukan merupakan peristiwa pidana. Terkait RG, kalau nanti hakim menyuruh pelapor datang ya, itu wajib datang karena kan di sidang nanti kan nggak pernah datang, tidak masalah kan. RG harus hadir. Jelas, di sini RG wajib hadir kalau dalam proses nanti menghadirkan saksi pelapor. Saksi pelapornya harus datang, ya kan? Menjadi saksi pelapor. Itu kan yang ngundang kan pengadilan pasti datang dan pasti memberikan penjelasan. Ya, bagaimana peristiwa ini yang sesungguhnya didasari dengan alat-alat bukti lainnya. Bahkan juga saksi-saksi. Ya kan, di sini ada saksi adecar, ada saksi memberatkan, ya, ada saksi yang mendengar, melihat, mengetahui. Nah, itu saksi-saksi itulah yang nanti akan dikumpulkan. Biasanya penghadiran saksi dalam pengadilan tuh waktu lama. Bisa sampai berapa orang. Dan waktu sidangnya kan juga pasti panjang. Terakhir, BPM juga harus dihadirkan kalau dibutuhkan. Karena Ya. saat ini BPM kan kata Diki, BPM masih diam saja. Sedangkan BPM bermain dengan para majelis itu yang Diki keluarkan. Majelis melihat pokok perkara terhadap pasal yang dikenakan dan keterkaitan. Bagaimana keterkaitan dengan pokok perkara? Kalau yakin di situ ada BPOM bahwa ada keterkaitannya harus dipanggil, dijadikan saksi dan bicara di pengadilan. Tapi kalau saat ini nggak perlu, saya rasa sih nggak akan dihadirkan. Karena BPOM itu kan sifatnya adalah badan pengawas, ya kan, obat-obatan. Nah, kalau nanti BPOM ini tidak berkaitan atau tidak masuk ke dalam pokok perkara, tentunya ini tidak ada korelasinya.